Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan di bawah ridha dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kembali kita akan membacakan satu risalah pendek lagi yang berjudul Bahagia dan Ketaatan atau Ketaatan dan Kebahagiaan, yang termuat di dalam kitab Ma'rifat Aulia atau Kisah Kearifan Kekasih Allah yang ditulis oleh Muhammad Khalid Sabit, ya. Muhammad Khalid Sabit. Saudara, Muhammad Khalid Sabit juga menulis beberapa buku yang sangat laris, di antaranya misalnya Kisah Sul Aulia atau kisah para wali Allah, yang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijual di berbagai macam toko buku. Kawan-kawan sekalian, tentang Muhammad Khalid Sabit adalah seorang dai penulis dari Mesir yang kita di video lain juga kita sudah jelaskan tentang profil beliau, dan dia adalah seorang anak dari seorang penulis Mesir yang sangat produktif yang pada tahun-tahun 70-an atau 80-an kita sudah banyak mendapatkan buku-bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Muhammad Khalid Muhammad. Misalnya beliau seorang ulama penulis, putra dari seorang penulis besar. Konon bahwa Muhammad Khalid Muhammad Khalid Sabit ini yang juga adalah putra Muhammad Khalid Muhammad itu, beliau seorang dai dan memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya sepeninggal ayahnya. Kemudian dia banyak mempelajari ilmu kitab-kitabnya, kemudian menulis, mengikuti jejak ayah sebagai seorang penulis yang sangat terkenal. Kali ini kita kembali kita membacakan salah satu risalah pendek yang berjudul Bahagia dan Ketaatan di dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Ma'rifat Aulia. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakan risalah ini. Ibnu Athaillah Sukandari, Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan, jangan engkau bahagia karena telah mampu menunaikan ketaatanmu, tapi bahagialah karena ketaatan itu adalah karunia Allah untukmu. Jika setiap kita melihat waktu-waktu kita yang telah lalu, terutama waktu-waktu yang digunakan untuk ketaatan, niscaya kita akan menemukan perbedaan dalam kebaikan waktu itu atau tingkat terbukanya hati kita di dalamnya. Namun kita tidak akan mendapati sebab yang pasti atas perbedaan itu selain rezeki yang telah diberikan Allah dalam setiap waktu tersebut. Selama hidup, aku telah melalui waktu-waktu yang di dalamnya aku sangat giat menjalankan ketaatan. Nyaris tidak ada gangguan di dalamnya, seperti rasa dingin, rasa panas, ataupun penyakit yang sangat berat. Sekalipun teringat pada suatu malam yang sangat panas dan membuatku bercucuran keringat, aku menunaikan salat. Selain itu, aku juga tak mampu menahan batuk dan influenza. Meski tercampur batuk, suaraku tetap keras melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di balik semua itu, aku menemukan kenikmatan yang indah tiada taranya di dunia ini. Pada malam itu aku mengira bahwa aku telah menampakkan telapak kakiku di atas jalan tarekat yang tidak pernah kutinggalkan selamanya hingga ujung hayatku ini. Namun malam berikutnya aku tidak menemukan semangat apapun seperti yang terjadi pada malam sebelumnya. Waktu pun seolah berubah jadi kemalasan dan rintangan, termasuk rintangan untuk membaca Al-Quran. Lantas apa yang terjadi? Siapa yang memberikan semangat dan siapa pula yang menghilangkannya? Siapa yang membangkitkan semangat untuk taat? Siapa yang menundukkan kemalasan?
Siapa pula yang menanam kenikmatan ke hati? Siapa pula yang menghilangkan kenikmatan itu dari hati? Dialah Allah, zat yang engkau berdiri di hadapannya dengan pengaturan dan perbuatannya. Jika berkehendak, dia akan mendudukanmu. Engkau pun tidak tahu keadaan yang dia inginkan darimu. Keadaan apa yang dapat mendekatkanmu kepadanya? Al-Kutub Al-Kabir Syekh Ibrahim Ad-Dasuki menuturkan, berhati-hatilah engkau mengaku telah memiliki muamalah murni atau keadaan yang bersih. Manakala engkau berpuasa, dialah yang telah membuatmu berpuasa. Jika engkau bangun malam, dialah yang telah membangunkanmu. Jika engkau sudah beramal, dia pula yang telah membuatmu engkau beramal. Jika engkau melihat sesuatu, dialah yang telah membuatmu melihatnya. Jika engkau minum, dialah yang memberimu minum. Jika engkau bertakwa kepadanya, dialah yang memeliharamu. Jika engkau diangkat derajat, dialah yang meninggikan derajatmu. Jika engkau mendapatkan sesuatu, dialah yang membuatmu memperoleh sesuatu tersebut. Tidak ada perantara apapun dengannya, kecuali engkau mengakui bahwa engkau telah maksiat kepada zat yang memiliki kebaikan. Sehingga benarlah kapanpun engkau memiliki kebaikan, dialah yang telah memberimu kebaikan itu. Dia adalah zat yang menguasaimu. Jika menghendaki, dia akan menerimamu. Jika menghendaki, dia akan menolakmu. Selanjutnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengungkapkan pada permulaan laku spiritualnya, para salik adalah mereka yang meniti jalan spiritual ya. Berguru, salik itu adalah mereka yang berjuang di jalan untuk memperdalam ilmu tarekat atau ilmu batinnya. Biasa istilah ini dipakai dalam ilmu tarekat atau ilmu tasawuf secara umum. Biasanya tergantung pada amal karena kuatnya angan-angan atas wujud mereka dan bertumpuknya khayalan pada cermin akal mereka. Namun jika pertolongan datang meliputi mereka sejak awal, tentu mereka akan terbebaskan dari gelapnya hijab ketergantungan pada amal. Saat itulah akan terungkap di hadapan bahwa daya dan kekuatan dalam segala sesuatu hanyalah milik Allah. Karenanya dia pencipta sebuah perbuatan hamba. Karenanya kekuatan hamba dalam setiap urutan hanyalah karena Allah, bukan karena dirinya. Sehingga tunduklah dirinya untuk selalu memuji nama Allah dalam setiap nikmat yang datang dan setiap keburukan yang hilang. Itulah keadaan penempuh laku spiritual. Sementara selain mereka masih terombang-ambing dalam samudra kegelapan nafsu dan bergantung kepada amal. Dengan demikian kami mengira bahwa amal itu bisa mendekatkan kepada Allah, bisa juga menjauhkannya, bisa menyelamatkan dan bisa juga bisa membahagiakan. Tapi ingat, kebahagiaan berada hanya di tangan zat yang seluruh ubun-ubun berada dalam genggamannya, sekaligus pencipta perbuatan taat dan maksiat. Ya Allah, jangan serahkan kami kepada nafsu kami, jangan halangi kami dari karunia-Mu. Saudara sekalian, inilah risalah dari singkat yang berjudul Bahagia dan Ketaatan, yang dimulai dari kalimat hikmah dari Syekh Athaillah As-Sekandari. Saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang soal ini, sehingga kita senantiasa terjaga dan memohon selalu perlindungan dan bimbingan Sang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, kawan-kawan sekalian, harapan saya adalah jangan lupa atau jangan lewatkan subscribe atau tekan tombol subscribe, share dan like channel ini.
sebab keberlangsungan channel ini sangat tergantung dari ketulusan Anda dan kesediaan Anda untuk subscribe dan share dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.